Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan cara menjawab soal yang Bapak bagikan pada postingan matematika pada hari ini. Nah, yang jelas kalian harus ingat juga tentang keterangan-keterangan yang akan Bapak lihat, Bapak tampilkan nanti. Nah, yang pertama yang harus kalian ingat adalah nanti anak panah berwarna merah. Nah, itu mewakili garis bilangan yang pertama. Nah, anak panah yang kedua nanti akan Bapak pakai dengan pulpen hitam. Jadi, anak panah hitam mewakili bilangan kedua dari bilangan bulat yang Bapak minta kalian tuliskan nantinya. Oke, ya, silakan kalian lihat. Nah, sekarang ini ada sedikit contoh soal. Nah, ini juga adalah sebagai petunjuk dalam kalian mencatat soalnya. Silakan disimak ya. Nah, biasakan dalam pengerjaan soal itu lihat dan baca petunjuk yang dijelaskan pada soalnya. Karena saat bekerja kita harus sesuai dengan petunjuk. Oke, silakan disimak videonya. Nah, di sini Bapak mencontohkan bagaimana cara menggambar garis bilangan. Nah, kalian gunakan saja baris pada buku tulis kalian. Nah, gunakan penggaris ya supaya rapi. Kemudian, untuk titik-titik garis bilangannya, kalian beri jarak sebanyak 1 cm setiap titiknya. Ini supaya rapi dan memudahkan kalian nantinya untuk membaca garis bilangannya. Nah, silakan dilihat itu. Untuk garis bilangan, biasanya dia dimulai dari 0. Nah, jadi kalian letakkan saja nolnya misalkan saja di tengah. Ini Bapak contohkan di tengah. Tentunya, di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh tampilan soal yang akan Bapak berikan nantinya. Kalian diminta mengamati panah-panah yang ditampilkan pada garis bilangan, dan nantinya juga kalian diminta mengisi angka pada operasi penjumlahan yang diminta, sampai juga dengan menjawabnya. Oke, bisa dilihat. Nah, tentunya ingat lagi keterangannya ya. Nah, anak panah merah. Nah, berapa langkah dia? Tuh, lihat. Awalnya kan dia dari titik 0. Pasti dimulai dari 0. Kemudian lihat. Nah, berapa langkah dia menuju ujungnya garis 4. Oke, itu tadi. Nah, membaca yang pertama. Ini ada contoh yang kedua. Nah, kalian amati lagi, lihat, kalian amati garis bilangannya. Nah, kalian isi nanti ya titik-titik dari operasi penjumlahan yang diminta. Nah, kalian lihat dulu garis panah merah, anak panah merah. Nah, kita lihat berapa langkah dia dari mulai 0 ke titik akhir
panah ujungnya di mana? Nah, itu kan di angka 3. Berarti dari 0 ke 3 itu berapa langkah? Nah, 3 kan? Berarti kita tulis angka 3. Kemudian yang berikutnya, nah, anak panah hitam. Kalian hitung, dia titik awalnya kan dari 3. Kemudian ujungnya di negatif 1. Ditambah berapa? Ayo. Nah, kita hitung dari titik 3 mundur ke negatif 1. Karena dia mundur, berarti, nah, berapa langkah dia mundurnya? Karena dia mundur artinya dia kurang atau negatif. Kemudian karena ada 4 langkah berarti dia negatif 4. Nah, penulisan negatif, nah, dia dalam kurung supaya tidak terbentur dengan tanda tambahnya. Nanti bingung, ini tambahan atau pengurangan. Nah, kalau penulisan pengurangan seperti itu. Kemudian kita lihat, nah, untuk penulisan sama dengan titik-titik sama dengan itu adalah hasil dari operasi penjumlahannya adalah kita lihat. Nah, di mana dia titik akhirnya berdiam tadi. Nah, titik akhirnya kan setelah penjumlahan antara garis anak panah merah dan anak panah hitam. Nah, anak panah hitamnya kan sebagai bilangan kedua. Nah, ujungnya adalah di negatif 1. Maka dari itu 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 1.